Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan satu pengertian hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya. Hak tersebut tidak dapat diganggu oleh siapapun karena manusia memiliki hak yang sama. Ketiga, upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Sesuai dengan pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan kendali pemiliknya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ketiga, hak hakikat hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hak asasi manusia merupakan hak yang sangat fundamental yang dimiliki seseorang dan melekat pada kodrat manusia. Dan yang keempat, instrumen hak asasi di Indonesia. Peraturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea pertama, yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan yang kedua, Undang-Undang 1945 bab 10A, 28A sampai 28C yang berbunyi 28A yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. 28B hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 28C hak untuk mengajukan diri memperjuangkan haknya secara kolektif. 28D hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dan 28I hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 28C setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi hak untuk hidup, hak tak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga, hak kebebasan, hak rasa aman, dan hak kesejahteraan. Dan yang kelima, pelanggaran hak asasi manusia berskala nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pada pasal 6, kejahatan terhadap kemanusiaan berskala nasional adalah yaitu 1. Kejahatan genosida, 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan di sini maksudnya kejahatan genosida adalah kejahatan genosida merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia yang berat karena tindakannya dilakukan dengan cara membunuh, kemusnahan, pemaksaan oleh kelompok-kelompok. Dan yang kedua, kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan, pemusnahan, pembudakan, penyiksaan. Yang ketujuh, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, oleh individu, pengeroyokan seseorang oleh orang lain. Yang kedua, oleh masyarakat, pengeroyokan dan main hakim sendiri. Yang ketiga, oleh pemerintah, kriminalisasi dengan alasan politis dan menguntungkan pihak tertentu. 8. Contoh-contoh kasus pelanggaran HAM terkini. Yang pertama yaitu pencurian disertai pembunuhan. Yang kedua, pembantaian manusia di Mesuji. Yang ketiga, polisi melakukan operasi tilang tanpa adanya surat keterangan tilang. Yang keempat, kasus penduduk Myanmar yang dibantai oleh pemerintah Myanmar. Yang kelima, penembakan terhadap demonstran pro demokrasi di Suriah.